dalam keseharian kita sebagai guru di sekolah ya. Jadi ada peran mentoring, ada peran konseling, sekarang ada satu lagi ya, peran coaching gitu ya. Nanti setelah pemahaman besar terkait dengan peran dan kemudian kita melihat definisi, prinsip dan mindset coaching dari perspektif dunia coaching atau apa ya, basis dari ICF, International Coaching Federation, lalu kemudian kita coba khususkan nanti di konteks pendidikan ya. Nah, di sini mungkin kita lihat ya, yang paling sering paling gampang dipahami oleh kita sebagai guru nih adalah peran mentoring ya. Peran mentoring yang memang udah keseharian kita melakukan mentoring gitu ya, atau mengajar gitu ya, mengajar. Lalu kemudian kita cukup familiar dengan peran konseling gitu ya. Meskipun pertanyaannya lalu bedanya apa konseling dan coaching? Mas, adek. Ini Mas sudah ada kenapa di bajunya LMS, tapi dikeluarin mungkin semua, coba kita Mas? bahas ya. Di sini tujuan dari coaching itu seperti yang tadi juga Pak Sumardi sampaikan ya, membantu coaching untuk bisa menemukan pembelajaran-pembelajaran baru, ide-ide baru untuk mengatasi apapun ya tantangan dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki, gitu ya. Itu tujuan coaching. Jadi coaching yang diajak untuk bisa belajar tentang dirinya, dan kemudian coaching yang orang yang di coaching ya, baik itu anak ataupun rekan sejawat yang akan kemudian dibantu oleh coach melihat lebih jernih gitu ya situasi atau kondisi yang dihadapi, sehingga bisa belajar dari dirinya dan membuat keputusan-keputusan yang terbaik bagi coaching ya, bukan untuk bagi kita ya. Lalu hubungannya, nah sudah penting sekali di saat ada percakapan coaching. Di sini bicara terkait dengan kesetaraan ya, kemitraan. Bagaimana coach tidak perlu lebih tahu atau perlu punya pengalaman atau perlu punya keilmuan yang sama dari coachingnya ya, karena fokus dari coaching itu bukan terhadap masalahnya tapi terhadap coachingnya gitu ya. Kalau kayak saya contohnya, saya pernah menjadi coach dari engineer yang ada di sebuah startup gitu ya. Saya tidak tahu apapun pengalaman mereka gitu. Karena saya fokusnya kepada coach saya, maka saya tidak apa-apa ya untuk menjadi coach dari seorang engineer di mana saya tidak punya pengetahuan atau pengalaman engineering gitu ya. Itu bedanya sama mentoring. Jadi di sini bagaimana coach akan membantu coachee yang seperti saya sampaikan tadi, karena fokusnya di coachee bukan di masalahnya coachee. Bagaimana kita bisa membantu coachee untuk bisa lebih memahami situasi yang dihadapi ya. Kemudian coachee bisa belajar dari diri. Lalu kemudian coachee bisa membuat rencana-rencana aksi atau keputusan-keputusan untuk dirinya ya. Nah, bedanya apa sama mentoring ya? Ini jelas sekali ya. Kalau mentoring, mentornya membagi pengalaman ya, ada transfer of knowledge di situ. Sehingga murid atau mentinya bisa mengembangkan diri dari belajar skill atau pengetahuan yang mentornya miliki. Gitu ya. Jadi menti belajar dari mentor. Mentor mengajarkan menti keilmuan yang dibutuhkan menti gitu ya. Nah, hubungan mentor dan menti, kalau coaching kesetaraan mitra, kalau ini adalah mentor lebih tahu daripada menti ya, pengetahuan, karena mentinya mau belajar dengan mentor. Biasanya mentor memberikan tips ya, langsung bagaimana bisa menerapkan keterampilan-keterampilan yang si mentinya ingin pelajari dapatkan dari mentor. Gitu ya. Kalau ini sih udah sangat sangat eksplisit ya, paham gitu ya mentor. Lalu berikutnya konseling nih, kadang-kadang suka pertanyaan bedanya apa nih konseling sama coaching gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, seorang konselor itu penting untuk memiliki keilmuan konseling ya. Jadi yang saya selalu sampaikan adalah apabila kita sebagai guru itu tidak memiliki kemampuan sebagai konselor, yang perlu kita miliki adalah kemampuan untuk bisa mengidentifikasi ya kebutuhan coaching atau kebutuhan anak kita atau kebutuhan teman sejawat kita apabila butuh untuk dieskalasi ke konselor ya. Jadi kalau di sini hubungannya adalah hubungan yang seseorang yang ahli dalam bidang konseling dan seseorang yang membutuhkan bantuan. Ingat, kalau coaching basisnya tidak harus selalu dari masalah. Kalau konseling biasanya dan umumnya selalu karena ada masalah. Baik itu yang sifatnya psikis atau maupun sifatnya apapun ya, basisnya adalah masalah. Dan fokusnya untuk konseling itu memperbaiki apa yang terjadi di masa lalunya, sehingga bisa
dialami oleh pasien atau klien atau anak ya yang memang membutuhkan konseling untuk bisa memperbaiki kondisinya sekarang. Jadi orientasinya masa lalu ke masa sekarang. Jadi biasanya treatmentnya adalah berupa terapi, berupa remedi-remedi atau membenarkan hal-hal yang terjadi di masa lalu agar bisa lebih baik di masa sekarang. Sementara kalau coaching fokusnya kebalik, ya. Coaching itu fokusnya, ingat kalau bahasa coaching itu adalah menghantarkan seperti kayak alat transportasi, menghantarkan seseorang dari satu titik A ke titik B yang ingin dituju. Artinya orientasinya ke masa depan, gitu ya. Jadi kalau konseling memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu sehingga hari ini anak, klien atau rekan sejawat yang membutuhkan konseling lebih baik. Kalau coaching adalah bagaimana peran coach itu menghantarkan coachingnya untuk mendekati tujuan yang akan dicapai untuk di masa depan. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah terkait dengan perbedaan dan kesamaan peran ini? Sudah aman? Wah, luar biasa. Saya sebenarnya agak deg-degan loh kalau nggak ada pertanyaan. Biasanya kalau saya jadi tengkong. Mudah-mudahan kelas ini juga gitu ya. Aktif ya. Enggak. Kanjem. Cuman pengen ya. Paling enak kan gitu ya. Kalau jadi guru, pesertanya aktif. Bener nggak? Iya kan? Jadi harapannya sih saya ingin sekali mendengar pengalaman-pengalaman ibu dan bapak di lapangan terkait penerapan coaching. Nah, ibu dan bapak, saya coba akan menjelaskan pengertian terhadap apa itu coaching tadi ya, terus kemudian prinsip-prinsip coaching yang seperti apa yang perlu kita pegang, dan kemudian mindset coaching yang seperti apa yang kemudian memungkinkan kita, memberdayakan kita untuk bisa menjalankan prinsip-prinsip gitu ya. Ini dari perspektif yang agak gede ya, dari ICF ya gitu. Jadi kalau tadi definisi coaching adalah menghantarkan ya dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi orientasinya ke masa depan ya. Nah, penting sekali untuk memahami prinsip-prinsip coaching ya. Yang pertama, prinsip kemitraan, bahwa antara coach dan coaching, siapapun coachingnya itu mitra ya. Tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang tidak lebih tahu. Jadi mitra ya, kesetaraan. Biasanya kemitraan itu ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati ya. Jadi tujuan dari percakapan itu bukan dari coach, idealnya dari coach dan disepakati bersama gitu ya. Jadi hubungannya kemitraan, berbeda dengan metode. Lalu prinsip dari percakapan coaching itu memberdayakan, kreatif, dialog, dua arah ya. Tujuan dari percakapan itu adalah untuk membantu coachee menggali ya, memetakan, mengidentifikasi, menjadi lebih jelas terhadap situasi yang lagi dihadapi ya. Dan harapannya dari percakapan-percakapan itu ya, dialog-dialog memberdayakan itu akan membantu coachee untuk melihat dari berbagai sudut pandang sehingga memiliki pemikiran-pemikiran dan ide-ide baru dari apa yang sedang dialami gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi percakapannya berdialog, tujuannya untuk membantu tergalikan ya, lebih memahami situasi. Lalu prinsip berikutnya adalah tujuan dari semua percakapan itu adalah memaksimalkan potensi ya, mengembangkan potensi seperti tadi disampaikan oleh Pak Sumari. Sehingga idealnya dan seharusnya percakapan coaching itu ditutup dengan kesimpulan dinyatakan oleh coaching, bukan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach gitu ya. Karena tadi bahwa coaching itu adalah orientasi ke masa depan, menghantarkan seseorang dari satu titik ke titik berikutnya ya, yang ingin dicapai oleh coaching. Makanya setiap percakapan itu hendaknya menghasilkan rencana tindakan. Rencana tindakan yang paling dianggap memungkinkan dilakukan dari sudut pandangnya coaching, bukan sudut pandangnya coach ya. Bisa saja menurut kita sebagai seorang coach, kok rencana tindakannya begini aja ya gitu ya. Terus kemudian berikutnya coaching, tapi dari perspektif coaching yang kita anggap biasa saja itu sudah sangat luar biasa. Jadi pada saat kita mendudukan diri sebagai coach, pastikan perspektif kita menggunakan perspektifnya coaching, bukan tentang. Oke. Nah, sebelum kita
miliki dan saya terapkan gitu ya, prinsip mana yang sepertinya masih menantang untuk saya? Apakah kemitraan, membuat percakapan berdialog yang membantu coaching akhirnya terberdayakan dan akhirnya menjadi lebih jelas terhadap situasinya, atau prinsip-prinsip yang memaksimalkan potensi? Silakan ditaruh di chat tuh. Oke, ini yang apa nih? Memaksimalkan potensi ini yang sudah ada atau yang masih menantang nih ya? Kalau boleh tahu, ada nggak yang mau berbagi? Satu aja. Ibu dan Bapak, mana yang kiranya mau berbagi? Bagian prinsip mana yang sepertinya masih yang sudah saya miliki, ya, kayaknya sudah saya lakukan, dan prinsip mana yang sepertinya masih perlu saya kembangkan? Ibu Rasa mau berbagi. Yang Ibu Bapak yang lainnya silakan ya disampaikan yang apakah yang Bapak sebutkan itu yang sudah Bapak miliki, Ibu Bapak miliki, atau yang perlu dikembangkan. Silakan Ibu. Oh, menghilang. Adakah yang mau berbagi? Ibu Bapak calon guru penggerak yang pastinya bisa menggerakkan hatinya untuk berbagi. Ayo yuk. Wah, di sini udah banyak ya. Oh, mikrofonnya error. Oke. Yang sudah saya miliki adalah kemitraan. Ibu Rata mungkin mau diulang? Apakah sudah berhasil mikrofonnya? Di sini ada beberapa ya menjadi tantangan memaksimalkan potensi. Boleh nggak ada yang berbagi? Di bagian mana sih yang sepertinya masih menantang di saat saya harus menggunakan prinsip memaksimalkan potensi? Ada yang mau berbagi? Di sini ada Ibu Siti, ada siapa lagi? Banyak ya. Ada Ibu Mei. Boleh silakan. Apa yang sepertinya masih menjadi tantangan di saat saya harus menerapkan prinsip memaksimalkan potensi? Boleh? Ibu Rujinem ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Wira Ya. atas waktunya. Di sini pengalaman saya yang masih menantang adalah memaksimalkan potensi. Karena untuk menggali si kuci itu untuk potensinya kita harus lebih mengenal karakteristik si kuci itu apa, bagaimana, terus kemudian permasalahannya itu apa, itu harus kita ketahui, dan kemudian penggalian kita dengan pertanyaan untuk menggali si potensi si kuci itu membutuhkan banyak ilmu bagi saya. Jadi masih perlu banyak latihan, karena kalau dari cerita awal untuk menggali potensi anak, bakat anak itu bisa terlihat, tapi untuk potensi yang dibutuhkan, misalnya anak kesulitan belajar untuk fisika misalnya, dia untuk hitung-hitungannya susah, terus kemudian kalau dia belajar sendiri itu kadang-kadang terhenti karena dia nggak ada yang tutor misalnya seperti itu. Nah, langkah berikutnya mereka disuruh gimana caranya, diarahkan, oh bisa dengan belajar kelompok atau tanya dengan gurunya atau mungkin dia melihat video seperti itu. Nah, yang untuk mencari yang arah-arah jalan seperti itu untuk mengarahkan ke situ, itu bagi saya masih membutuhkan belajar yang lebih jauh lagi, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengarah-ngarahkan ya. Nah, ini menarik sekali loh nih Ibu dan Bapak. Bagaimana konsep percakapan coaching itu mengarahkan, gitu ya katanya ya, Bu Regina ya, mengarahkan atau membantu coaching untuk bisa melihat ya potensi yang ada yang bisa dia lakukan ya, gitu ya. Jadi kayak membuat rencana aksinya. Nah, mengarah-ngarahkan. Wah, ini nanti kita coba ini kan ya, kata mengarahkan ini tepat ya sebenarnya untuk proses percakapan coaching. Kalau nggak diarahin terus harus bagaimana gitu ya. Ya, coba nanti kita coba parkirkan dulu ya. Mudah-mudahan nanti kita sama Ibu Rujinem coba kita refleksikan dari hari ini ada nggak hal yang baru yang bisa dipraktikkan oleh Ibu Rujinem untuk bisa membantu menghantarkan anak-anak kita atau anak-anak Ibu Rujinem di pelajaran fisika untuk bisa menemukan ya apa-apa saja yang bisa saya lakukan untuk diri coaching ya, untuk diri anak-anaknya gitu, bukan dari kita, dari seorang guru ya. Baik, terima kasih. Ini sepertinya kalau lihat dari beberapa respon ya, kemitraan itu udah hal yang sangat bisa dilakukan ya, prinsip yang bisa sudah terbiasa dilakukan. Yang menantang itu adalah memaksimalkan potensi ya, seperti tadi Ibu Rudiman sampaikan.
Oh, di sini seringkali anak kurang berani dalam mengambil keputusan sendiri, tetapi minta guru dan memberikan solusi. Nah, tantangannya apa nih Ibu Mujimah ya? Tantangan apa yang dihadapi oleh Ibu Mujimah di saat anak meminta solusi dari gurunya gitu ya? Nanti coba kita bahas ya terkait dengan hal tersebut ya. Apa nih yang bisa dilakukan? Apakah pendekatan coaching itu tepat untuk semua percakapan gitu ya? Apakah coaching seperti percakapan coaching atau penerapan coaching itu seperti obat dewa ya, obat dewa yang kayaknya bisa untuk dilakukan untuk semuanya gitu ya? Nanti coba kita refleksikan. Karena jawabannya tidak ya, jawabannya tidak. Jadi nanti kita bahas terkait dengan peran ya, peran. Oke, sekarang agar supaya kita bisa tadi ya menjalankan prinsip kemitraan, menjalankan prinsip bahwa percakapan yang kita lakukan ini adalah percakapan yang memberdayakan ya, mengajak coaching untuk bisa menyadari apa situasi yang dihadapi, ditutup dengan coaching membuat kesimpulan atas dirinya dan kemudian bisa menghasilkan rencana tindakan yang datang dari coaching. Gimana caranya ya? Nomor satu adalah kita perlu memiliki paradigma atau mindset yang tepat pada saat kita melakukan percakapan. Nah, kita coba refleksi lagi ya. Mindset mana yang sepertinya masih belum bisa saya lakukan gitu ya, atau masih jadi tantangan, sehingga mindset mana yang kemudian bisa membuat saya sulit untuk menjalankan prinsip yang tadi bisa sampaikan ya, bisa mungkin prinsip memaksimalkan potensi. Yang pertama, coaching sebagai pusat ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah lakukan coaching pada coaching, bukan pada masalahnya. Mentor coach saya gitu ya, karena saya juga punya coach, selalu mengatakan indikator di saat kita terlalu fokus untuk menyelesaikan masalah coaching ya adalah kita capek saat menjalankan coaching. Ya, karena kita sibuk memikirkan gimana nih anak saya supaya anak saya bisa bisa membuat pembelajarannya lebih mudah untuk dia. Karena kita sibuk untuk memikirkan solusinya si coaching. Padahal harusnya fokus kita adalah bagaimana membuat coaching lebih bisa memahami situasinya. Dari situ kemudian coaching bisa melihat apa yang bisa dilakukan atas situasi. Nah, itu perbedaannya cukup signifikan loh ya. Fokus kepada menyelesaikan masalah coaching dan fokus membantu coaching bisa menyadari situasinya gitu ya. Sehingga itu bisa muncul. Gitu. Jadi fokus kepada coaching bukan kepada masalah. Untuk itu dengarkan dan merespon dan bertanya gitu, mendengarkan dan bertanya hasil dari mendengarkan, bukan bertanya dari apa yang ingin kita tanyakan gitu ya, agar coaching kita dapat terus-menerus belajar dari situasi. Yang pertama ya. Oke. Lalu yang kedua, nah ini ya, saya terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Tapi sikap terbuka saya bukan untuk mengoreksi, untuk membenar-benarkan apa yang seharusnya menurut saya perlu dilakukan oleh coaching, tapi agar coaching lebih terkoneksi dengan dirinya. Ya, jadi saya terbuka agar saya bisa membantu coaching lebih terkoneksi dengan dirinya sehingga coaching bisa lebih paham apa yang sedang dialami. Ya. Pada saat kita terbuka dan ingin tahu lebih banyak, ya, bukan untuk mengkonfrontasi, tetapi untuk menghormati coaching kita. Ya. Dan bukan untuk memberitahu, tetapi untuk membangunkan kesadaran diri coaching. Nah, ini untuk saya, mindset nomor 2 adalah mindset yang cukup menantang ya sebagai seorang guru atau pendidik. Ya, nggak tahu kalau teman-teman, nanti kita coba refleksikan. Demikian juga yang nomor 3 nih teman-teman, gitu ya, bahwa pada saat menjalankan percakapan coaching, saya menyadari semua yang terjadi setiap saat. Saya perlu menjaga kenetralan, ya, dan objektivitas sepanjang percakapan. Netral, ya, netral. Karena dengan netral ini akan membantu coaching untuk terbuka dan kita bisa menerima apapun yang disampaikan oleh coaching tanpa ngejudge, tanpa ada pelabelan di sini, tanpa kemudian kita sepertinya punya agenda tertentu di situ, karena kita fokus dan netral hadir untuk coaching kita. Ini
adalah mindset kedua yang cukup menantang untuk saya, gitu ya. Semakin dekat nih hubungan kita dengan coaching, semakin menantang, ya. Jangan coba-coba, ini nggak usah ya, kok kita jadi main. Tapi gini, uji nyali coaching pasangan sendiri, wah. Terus kemudian refleksikan bagian mana yang sepertinya saya kok nggak bisa netral di situ ya, gitu. Atau melakukan coaching kepada anak sendiri, itu juga menantang ya. Gimana caranya kita bisa selalu dalam kondisi netral, ya. Nah, yang nomor 3 ini akan membantu kita untuk bisa, ya, untuk bisa melihat kemampuan coaching dalam kemampuan untuk bisa mengembangkan ya pemikiran-pemikirannya dengan bisa mendengar apa yang disampaikan coaching dan kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat coaching lebih memahami situasinya dan mendekati apa yang mereka inginkan. Ya, jadi bukan mengajukan pertanyaan untuk menilai atau mengajak coaching melihat ke belakang, tapi mendekatkan. Akhirnya coaching kemudian seperti yang disampaikan oleh Ibu Rujinem, anak ibu kemudian bisa merespon dan menentukan apa yang harus saya lakukan. Karena bisa jadi anak kita bingung untuk membuat rencana aksi karena dia masih bingung sebenarnya, gitu ya. Atau nggak tahu, itu yang perlu kita refleksi. Apa yang membuat anak-anak saya kok masih belum bisa ya untuk diajak berpikir, gitu ya, untuk melihat situasi. Apakah ada di anak atau di saya, gitu ya. Yang mungkin perlu seperti Bu Rijin sampaikan, perlu untuk belajar ya lebih dalam ya. Nah, dari keempat mindset ini, kalau saya kan mengatakan ya, mindset nomor 2 dan 3 cukup menantang untuk saya. Kalau Ibu dan Bapak bagaimana? Mindset mana yang sepertinya menantang untuk dipraktikkan ya, atau karena untuk saya mindset itu sebuah perlu dilatih ya. Mindset mana nih yang sepertinya masih cukup menantang ya untuk Ibu dan Bapak? Boleh disampaikan di chat room. Kalau ada yang mau berbagi juga boleh. Satu saja. Adakah yang mau berbagi? Mindset mana yang sepertinya masih cukup menantang untuk bisa saya terapkan di dalam hidup saya sebagai seorang guru? Adakah? Nomor 2, Bu. Ada. Oh, ini siapa? Oh, Ibu Ratna, nomor 2. Tadi pakai apa HP. Oh, pakai HP. Oke, Ibu Ratna Enda, apa yang membuat Ibu Ratna Enda merasa nomor 2 masih menantang untuk saya? Ini karena di nomor 2 ini bagaimana kita itu bisa berkreatif untuk membangunkan Kuci itu membangun pada kesadaran dirinya akan potensi dirinya. Jadi bagaimana kita bertanya itu supaya membuat pertanyaan yang terbuka dan tidak mengarahkan, namun biarlah si Kuci itu menemukan potensinya sendiri. Nah, membangunkan kesadaran akan potensinya sendiri itu bagi saya yang agak sulit, karena kemarin di Lokakarya saya mencoba untuk mempraktekkan itu agak susah ya, agak sulit. Jadi kita di Lokakarya itu lebih cenderung kok ini nanti ya jawabnya begini. Jadi malah seakan-akan. Jadi kalau mau yang sebenarnya, mau praktik Kuci yang sebenarnya itu yang praktek coach yang sebenarnya itu yang barangkali tantangannya adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita itu terbuka, kemudian membangunkan potensi si Kuci itu. Ya. Itu Mas. Terima kasih Ibu Ratna ya untuk berbaginya ya. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk bisa membangunkan kesadaran diri dari si Koci ya. Kalau kita mengingat peran Amongnya KHD ya, ingat nggak peran Among ya, yang di depan menginspirasi Tulodo Sung Tulodo, yang di tengah membangun Karsa, yang di belakang adalah Tuturi Handayani gitu ya. Karena untuk yang bagian kedua itu apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pendidik untuk bisa menciptakan tempat percakapan atau ruang belajar yang bisa membangunkan karsa, membangunkan kehendak, membangunkan kesadaran diri gitu ya. Jadi ini cukup menantang ya untuk Bu Ratna Enda, dan saya setuju bahwa ini memang cukup menantang. Nah, pertanyaan di kita saat ini apa yang bisa kita lakukan ya agar kita bisa melakukan apa yang tadi Bu Ratna Enda sampaikan ya. Nah, mindset ini perlu untuk direfleksikan terus-menerus. Bagian
saya masih menantang ya. Kalau tadi pertanyaannya Bu Enda, bagian mana yang sepertinya kok masih belum bisa saya praktekkan ya untuk kemudian bisa membangunkan kesadaran diri. Ya, saya tidak akan berlama-lama di sini karena nantinya jadi panjang di sini. Tapi saya menyarankan Ibu dan Bapak melihat mindset ini satu persatu gitu ya, untuk kemudian coba direfleksikan apa yang membuat kok saya sulit ya untuk bisa membangunkan kesadaran diri coach. Ada di mana, bagian mana yang sepertinya kok sulit gitu ya. Karena mindset nomor 3 ini kalau untuk saya adalah mindset yang akan membantu kita menjalankan praktik coaching ke depan secara lebih lebih efektif dan lebih memberdayakan. Mengelola kenetralan kita melihat coaching. Ya. Membantu kita untuk bagaimana membantu coaching untuk merasa nyaman ya, untuk bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan, mengungkapkan apa yang disampaikan. Lalu tuh tadi pertanyaan Bu Enda kan adalah gimana caranya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang memberdayakan tadi gitu ya. Nanti kita coba akan ke sana ya, kita coba akan ke sana pada saat kita membahas terkait dengan keterampilan. Ibu Rizka, bolehkah Ibu Rizka memute-kan? Ya. Ini kalau melihat dari di chatroom ya, sepertinya hampir semua sama ya, seperti saya ya. Mindset 3 dan 4, 3 dan 4 gitu ya, ada 2, 3 dan 4 gitu ya. Tapi ini memang saya akan berikan ini kepada Ibu dan Bapak, yang mungkin ini tidak ada, mungkin di mana di LMS, karena ini dari ICF ya, tapi saya akan sampaikan ini ke Ibu dan Bapak. Nah, berikutnya adalah ya, setelah kita coba refleksikan, karena ini mindset yang sangat penting ya, sehingga kita bisa menjalankan praktik coaching yang memberdayakan tadi ya, komunikasi yang memberdayakan, adalah melihat itu semua ya, apa yang barusan saya sampaikan, yang landasan saya ada menggunakan International Coaching Federation. Kita coba kerucutkan, masukkan ke dalam konteks pendidikan. Apakah ada keselarasan? Apakah ada kesamaan ya? Coaching yang dipahami secara umum dengan coaching yang diharapkan hadir di dalam dunia pendidikan, dan kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau di sini disampaikan bahwa bagaimana coaching bisa membantu untuk menghantarkan ya, menuntun anak-anak kita mencapai kekuatan kodrati. Dengan proses coaching, anak-anak akan lebih paham siapa diri. Ya, dengan proses coaching, anak-anak akan bisa memiliki kemampuan untuk bisa belajar dengan diri. Ya. Lalu di sini dikatakan ya, sistem Among, seorang pamong, bagaimana kita kemudian bisa memberikan tuntunan tersebut melalui ya percakapan-percakapan, dialog-dialog yang memberdayakan. Melalui tadi pertanyaan-pertanyaan reflektif hasil dari mendengarkan aku. Kenapa ini penting untuk saya garis bawah? Hasil dari mendengarkan aku. Kebiasaan kita nih ya, kebiasaan saya juga. Di saat kita berbicara dan berbincang, di kepala kita udah penuh dengan pertanyaan. Bahkan ada beberapa contoh gitu ya, dari pelatih ahli yang melakukan coaching, karena kebetulan saya dan kami juga membangun modul coaching ya untuk pelatih ahli di sekolah penggerak. Sebelum melakukan coaching kepada kepala sekolah, udah nyiapin pertanyaan, gitu ya. Dan yang paling sehingga percakapannya itu tidak datang dari coaching. Yang paling benar adalah pertanyaan itu diajukan hasil dari mendengarkan, ya, hasil dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Ya, kalau tidak, ya artinya apa? Artinya kita tidak melakukan percakapan yang fokusnya kepada coach. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu yang perlu dipikirkan dan diingat-ingat, bahwa pertanyaan bermakna atau pertanyaan berbobot itu adalah hasil dari mendengarkan, ya, ucapan-ucapan coach. Jadi terus berkesinambungan, ya. Bukan kita mempunyai list pertanyaan kemudian kita checklist. Oh, ini udah. Itu bukan percakapan coaching ya. Perlu diingat ya Ibu dan Bapak ya. Nah, berikutnya adalah mengapa proses coaching itu penting ya. Kalau saya ini adalah mengapa saya masuk ke dunia coaching, karena saya adalah korban ya. Kok di kepala saya korban? Saya adalah orang yang selalu di coaching. Dengan seringnya saya di coaching gitu ya, dengan saya menjadi coachee, membuat saya lebih terkoneksi dengan diri saya. Gitu ya, lebih terkoneksi dengan diri saya, sehingga proses coaching itu akan membantu mengaktifasi
coach berpikir, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat coach melakukan inner research, ya, masuk ke dalam diri coach untuk melihat, ya, menganalisis, gitu ya. Sehingga itu tadi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang memberdayakan tadi, gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk coach akan membuat coach melakukan metakognisi tadi, ya, melakukan inner research, gitu ya, terus kemudian menganalisis sebab akibat dan sebagainya, ya, membuat coach akhirnya berpikir, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam proses percakapan coaching itu akan membantu si coach untuk bisa berpikir lebih kritis dan lebih mendalam, ya, sehingga coach bisa menunjukkan potensinya karena semua keluar dari dalam diri, ya. Jadi yang ingin disampaikan dalam slide-slide ini adalah apa yang disampaikan oleh KHD, ya, terkait dengan peran seorang among itu sangat selaras dengan mindset dari seorang coach. Bayangkan seberapa progresifnya KHD, ya, pada saat KHD melihat peran kita sebagai seorang pendidik, ya, di depan memberikan inspirasi, ya, bisa jadi sebagai mentor, sebagai apapun, ya. Nah, apabila dalam konteks sekarang sumber pengetahuan kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan murid pada saat murid datang ke kita, yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi penghubung, ya, anak-anak kita dengan sumber-sumber belajar yang luar biasa di luar sana. Karena KHD pun mengatakan, ya, setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Temukanlah anak-anak kita dengan inspirasi tulodo-tulodo yang ada di sekitar kita. Tidak harus selalu kita sebagai sumber belajar, gitu ya. Lalu terus kemudian di tengah kita membantu untuk membangun karsa, ya, membangun kehendak dari anak-anak kita. Dari peran itu nomor 2 itu menurut saya paling menantang, ya, paling menantang untuk bisa membantu anak-anak kita membangun kehendak. Sebelum kita membangun kehendak anak-anak kita tanyakan dulu, apa yang bisa membuat saya memiliki sebuah kehendak, gitu ya, tanpa dipaksa, ya, gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana peran kita untuk bisa mendorong agar anak-anak kita tersemangati dan bisa maju ke depan, gitu ya, untuk mencapai apa yang ingin dituju oleh anak-anak kita. Jadi peran among itu sangat dekat, ya, dengan bagaimana kita bisa melihat anak sebagai mitra belajar, gitu ya. Di sini juga penulis, di sini ada Bung Simon, Kak Shirley, dan juga Kak Ayu, gitu ya, mencoba merumuskan, ya, kesamaan atau keselarasan prinsip coaching dan mindset coaching ke dalam paradigma atau pola pikir seorang among yang disampaikan oleh KHD, gitu. Ini semua ada di LMS, sehingga saya tidak akan membahaskan satu persatu karena terlalu, ya, tapi intinya dibaca saja. Tapi tujuan dari mengapa tabel ini dibuat adalah untuk melihat keterkaitan atau keselarasan, ya, dari mindset among tadi dengan mindset coach yang tadi barusan kita bahas, ya. Pertanyaan yang tadi itu, ya, saya coba jawab di sini, ya, bahwa apakah semua anak itu siap di coaching, atau setiap dari orang itu pada saat datang ke kita siap di coaching. Jawabannya tidak selalu. Jadi kalau ada anak yang dikasih inspirasi sudah bisa melesat, ya kan? Ada anak kalau tadi di depan sebagai tulodo, ada anak yang masih membutuhkan untuk diajak ngobrol, ya, agar kehendaknya dimunculkan, ya. Terus kemudian ada anak yang memang membutuhkan support system, ya, untuk bisa dia maju. Jadi setiap anak itu memang kebutuhannya berbeda-beda. Yang diharapkan oleh peran tersebut adalah kemampuan kita untuk bisa melihat kebutuhan dari coach kita, ya. Bisa jadi coach kita belum siap untuk maju ke depan karena masih ada isu yang perlu diberesin, gitu ya, terkait dengan masa lalunya, gitu. Sehingga bisa jadi pendekatan yang paling efektif pada saat itu adalah pendekatan konseling, gitu ya. Nah, pada saat kemudian ada anak datang untuk kemudian bertanya terkait dengan kebutuhan pengetahuan atau pengalaman, gitu ya, boleh nggak kita langsung merasa menggunakan peran kita sebagai seorang mentor? Boleh-boleh saja, gitu ya. Lalu kapan kita menggunakan pendekatan coaching, ya, atau
paradigmanya adalah paradigma memberdayakan. Di saat kita bicara memberdayakan, artinya kita percaya bahwa setiap orang itu bisa diberdayakan. Gitu ya. Mudah-mudahan ada mendapatkan pemahaman ya terkait dengan hal ini. Sebelum saya lanjut, adakah pertanyaan? Apakah ada kecerahan atau apakah tambah membingungkan? Berikan saya feedback. Atau mungkin ada hal-hal yang sepertinya masih belum teryakini dalam hal ini? Sebelum kita lanjut, aman-aman? Oke. Ya. Jadi saya coba lanjutkan ya. Jadi ini bagaimana paradigma pendampingan sistem AMONG itu selaras dengan pendekatan coaching ya. Karena coaching itu sebenarnya sebuah profesi ya. I'm a coach gitu ya. Coachnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian di sini disampaikan ya bahwa harapan dari filosofi KHD, kita sebagai pendidik berperan sebagai penuntun ya. Maka kita perlu memahami keselarasan yang tadi saya sampaikan ya, pendekatan komunikasi coaching itu dengan proses AMONG ya, yang kita jalankan dalam keseharian. Bahwa dalam keseharian kita ya kita sudah menjalankan praktik coaching. Tapi apakah gitu ya, praktik coaching atau praktik AMONG atau praktik pendidik yang kita jalankan itu sesuai dengan mindset yang tadi kita bahas, memberdayakan, netral, objek tadi ya, tidak ada judgment gitu ya, sehingga kemudian bisa memberdayakan. Itu artinya kan coach atau siapapun yang akan jadi coach kita, baik itu anak atau rekan sejawat, itu bisa belajar dari dirinya gitu ya, dan sebagainya ya. Makanya pendampingan yang kita lakukan sebagai seorang pendidik seyogyanya bisa memberikan makna dalam proses tumbuh kembang ya si pembelajar tersebut atau coach ya, sehingga potensinya tergali secara maksimal gitu ya. Jadi yang tadi dibahas adalah keselarasan mindset pendidik seperti yang disampaikan oleh KHD dengan prinsip dan mindset coaching secara umum. Hebat kan KHD? Luar biasa loh ya, progresif ya. Nah, di sini saya coba sekali lagi nih bertanya ya, adakah pertanyaan? Aman-amankah wahai ibu dan bapak dari kelas 78, 79, 80, benar ya? Ini Ibu Ari atau Bapak Ari nih? Oh, Ibu Ari, silakan Ibu Ari. Silakan. Iya, sebenarnya Ibu Ari, silakan. Sebenarnya masih dalam pikiran saya itu masih bingung karena saya itu kan mengajar di jenjang PAUD. Jadi untuk praktek coaching ini terhadap anak didik itu masih ngambang gitu. Jadi untuk komunikasi terhadap anak TK itu kan taunya mereka kan iya kayak gitu aja kan Bu. Jadi dalam modul coaching ini saya masih bingung atau mengambang dalam penerapannya untuk di jenjang saya PAUD terutama. Kalau untuk yang rekan sih kemarin udah mulai belajar ya praktik dengan rekan gitu. Tapi untuk yang di murid belum Bu. Begitu Bu. Oke. Baik. Ini juga banyak sekali ya pertanyaan ya. Nanti saya coba masuk ke topik atau ada slide khusus untuk perjenjang ya, TK dan SD. Bisa nggak kita menggunakan praktik komunikasi memberdayakan untuk usia TK bahkan SD? Nah, saya mungkin agak sedikit ini ya, kalau Ibu dan Bapak lihat di modul 1.1 bahwa bagaimana KHD terinspirasi dari Montessori. Montessori gitu ya, percaya bahwa setiap anak itu berdaya, bahwa setiap anak itu bisa membuat keputusan-keputusan dan membantu dirinya sendiri gitu ya. Itu adalah paradigma dan belief ya, apa yang disampaikan Montessori dan diterapkan oleh KHD. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak anak-anak usia PAUD itu diberdayakan? Jawabannya apa Ibu Bapak? Bisa gitu ya. Kalau di kelas-kelas Montessori setiap anak bahkan menentukan lesson plan-nya sendiri-sendiri dari umur 3 sampai 6 tahun. Dan itu bukan teori, tapi dipraktikkan. Dan saya yakin Ibu dan Bapak, Ibu Ari di PAUD mungkin terbelenggu dengan ini coaching seperti ini, tapi saya yakin apa yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak adalah membuka ruang ya untuk anak-anak itu bisa belajar dari dirinya. Kalau bahasanya Montessori adalah itu tadi ya, belajar dari dirinya, menolong dirinya gitu ya, dibantu, dikasih ruang untuk
komunikasi ya, mungkin itu bisa digunakan ya Tirta. Nanti kita bahas si Tirta itu ya. Kita kotakan nih si Tirta itu bisa digunakan pada saat apa gitu ya. Tapi balik ke pertanyaan Ibu Ari, gunakan mindset komunikasi yang memberdayakan. Bagaimana anak-anak Ibu Ari bisa diberdayakan dari bentuk-bentuk pertanyaan yang refleksif ya. Ada yang bertanya, emang bisa anak umur segitu? Kalau untuk saya, setiap anak bisa untuk diajak berpikir ya. Bertanya, kemudian anak bertanya, kemudian kita mengembalikan pertanyaan anak tersebut. Kayak contohnya yang baru aja terjadi. Ada seorang anak bertanya, uang itu apa sih gitu ya, anak SD gitu ya, usia kelas 1 kelas 2. Uang itu apa sih? Sebelum kita menjawab, oh uang itu adalah ABCDE, nomor satu yang kita ajak anak tersebut berpikir adalah, yang kamu tahu tentang uang apa? Beda ya, pada saat anak bertanya kita langsung menjawab, sama kita mengajak anak untuk berpikir. Bisa nggak? Bisa. Selagi anak dibiasakan selalu diajak untuk dengan pertanyaan-pertanyaan memberdayakan, pasti bisa. Gitu ya, mudah-mudahan itu membantu. Jadi coba kita mindsetnya adalah gimana caranya kita menggunakan komunikasi yang memberdayakan. Makasih Bu. Karena komunikasi memberdayakan. Ya, makasih Bu Ari. Ini ada pertanyaan di chatroom ya. Bentar. Apakah coaching bisa dilakukan secara berkelompok atau sendiri? Ya, itu menarik pertanyaannya. Saya belum ganti baju nih Bu dan Bapak ya. Saya tadi pagi jam 9 sampai jam 12 mengadakan sesi grup coaching social worker. Isinya berlima. Jadi pertanyaannya bisa nggak? Bisa secara berkelompok. Tapi itu nanti ya. Untuk Ibu dan Bapak yang pengen tahu lebih coaching lebih dalam, monggo ya. Boleh ditelepon ya ke saya ya. Karena sepertinya tidak sempat nih ya untuk membahas di sini. Beda dengan modul untuk pengajar praktik ya. 2 hari 16 JP ya. Khusus ya mempelajari bagaimana melakukan proses coaching. Tapi di CGP cukup menantang nih ya, karena semua modul coachingnya self-explanatory ya, dan didampingi oleh Ibu dan Bapak fasilitator dan juga pengajar praktik ya untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi jawabannya bisa. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut, telepon saya ya. Oke. Nah, ini hal-hal yang perlu dipahami ya di saat kita melakukan komunikasi yang memberdayakan. Pahami gaya komunikasi setiap anak atau coaching kita berbeda-beda. Timbulkan rasa nyaman dan percaya. Apa yang bisa dilakukan? Kemitraan itu bahkan cara posisi duduk dan cara kita berbicara pun menentukan rasa percaya dan rasa nyaman dari coaching kita. Ya, kalau di coaching tuh nggak boleh tuh, kalau misalkan individu ya hadap-hadapan atau ini ya, tapi huruf L gitu, sehingga itu bisa membangun kemitraan. Ya, membangun respect itu penting sekali ya. Ini terus kemudian berikutnya adalah mendengarkan aktif. Nah, ini kenapa saya taruh mendengarkan aktif lebih dulu daripada bertanya. Karena bertanya yang bermakna atau berbobot itu hasil dari mendengarkan aktif. Ya. Kemampuan kita untuk bisa fokus pada apa yang diucapkan oleh coach kita dan memahami makna di balik ucapannya. Oke. Nah, biasanya yang membuat kita terdistraksi dengan mendengarkan aktif itu ada 3 hal ini. Ya. Ada judgement di kepala kita, ada asumsi di kepala kita, ada asosiasi di kepala kita. Apalagi coachingnya deket banget sama kita, anak-anak kita, teman sejawat kita yang udah setiap hari ketemu gitu ya. Judgement misalnya, melihat anak yang sepertinya ngomongnya keseret-seret ya misalnya ya, dan kita punya pengalaman, aduh, ini anak nih emang males aja sebenarnya, banyak alasan gitu ya. Kita sadari, oh kita sedang melakukan judgement ke coaching kita ya. Kalau di 2.2 kita menerima, lalu kemudian bagaimana berikutnya adalah mengalihkan ya judgement kita menjadi ke posisi netral lagi. Nah, ya, setiap dari kita punya caranya tuh ya. Kalau memang ada waktu nanti saya bagikan ya cara bagaimana kita selalu bisa dalam keadaan netral. Asumsi ya, asumsi pribadi ya. Basisnya adalah kalau orang dengan latar belakang PhD, doktor ini pasti sombong gitu ya. Atau bagaimana gitu. Itu asumsi ya. Atau asumsi-asumsi yang menstereotipkan ya, bentuk-bentuk atau suara-suara tertentu gitu ya. Dan asosiasi ya, asosiasi. Bagaimana kita mengasosiasikan kondisi coaching dengan situasi kita sendiri. Sehingga kita sibuk tuh. Ini mah
dan sebagainya. Intinya di saat ini muncul di kepala kita, membuat kita kemudian sadar bahwa akan mendistraksi kita untuk bisa mendengarkan coaching, untuk mendistraksi kita untuk bisa selalu dalam kondisi netral. Nomor satu, sadari bahwa itu lagi muncul. Oh, saya lagi menggunakan, saya lagi berasumsi nih sama coach saya. Apa ini? Kemudian gimana caranya untuk supaya kita bisa mengalihkan ya asumsi saat tadi menjadi kembali netral. Saya dengarkan. Ini bukan tentang saya, ini tentang coach. Kalau untuk saya afirmasi itu terus terjadi di kepala saya. Gitu ya. Jadi makanya selain mengenali coaching kita, melakukan proses coaching itu adalah mengenali diri kita. Gitu ya. Kenapa sih kayak saya kalau misalkan ini kok saya jadi nggak bisa ini nih, apa yang terdistract gitu ya, dan sebagainya. Ini ya, jadi ini hal-hal yang akan menjadi penghambat kita bisa mendengarkan dan membuat kita tidak bisa bertanya hasil dari mendengarkan gitu. Nah, bertanya yang efektif atau kalau bahasa saya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya, karena pertanyaan yang berbobot itu adalah hasil dari mendengarkan ya. Jadi bukan sekedar tingkat yang kemudian muncul di coaching, tapi bagaimana kita bisa menangkap kata-kata kunci dan bertanya kepada coaching sehingga coaching kemudian lebih menyadari situasinya. Misalnya contohnya, rasanya nih ya Bu gitu ya, saya tuh kayak bingung, saya tuh rasanya kayak gak enak, sesek banget gitu ya pada saat menjalani pendidikan guru penggerak ini. Rasanya kayak dikejar-kejar gitu ya. Nah, pada saat coach menyatakan dan mengungkapkan hal tersebut gitu ya, bisa jadi coach belum memahami sebenarnya situasi apa yang lagi dihadapi. Ya. Sebagai seorang coach, kita menggunakan apa yang disampaikan coach, kita bertanya, oh perasaannya seperti dikejar-kejar ya, boleh nggak disampaikan dikejar-kejar yang seperti apa yang ibu rasakan saat ini gitu ya. Kemudian coach akan berpikir seperti apa ya dikejar-kejar. Oh, rasanya tuh saya kayak habis mengerjakan A harus mengerjakan yang B, sehingga saya tuh kayak nggak tahu yang mana yang harus duluan. Artinya situasi itulah yang sebenarnya dialami, bahwa coach sedang bingung menentukan prioritas ya. Tapi pada saat coaching ngomong saya kayak dikejar-kejar gitu, bisa jadi dia nggak paham atau belum paham sebenarnya apa sebenarnya sedang dialami. Dengan bantuan kita seorang coach, kita bertanya agar coachingnya bisa lebih menyadari ya situasi yang dihadapi, gitu ya. Gitu. Jadi ingat bahwa bertanya itu hasil dari kita mendengarkan aktif, bukan kita bikin pertanyaan dulu. Itu biasa suka gitu tuh soalnya. Nah, saya aja kasih judgement tuh ya. Saya sadar bahwa saya lagi ngejudge. Biasanya seperti itu, ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah memberikan umpan balik, ya. Di sini ini menarik sekali. Di saat ibu dan bapak pasti punya pengalaman diberikan umpan balik, betul nggak? Umpan balik yang seperti apa sih yang akan membantu ibu dan bapak lebih berkembang? Lalu berikutnya, umpan balik yang seperti apa sih yang membantu, yang tidak membantu ibu dan bapak untuk berkembang? Coba tanyakan, ya. Nah, umpan balik berbasis coaching itu adalah kemampuan seorang coach untuk membantu coachingnya untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi tujuan dari umpan balik yang memberdayakan itu adalah bagaimana kemudian coach bisa menyampaikan refleksinya ya terhadap apa hal-hal yang perlu dikembangkan dalam dirinya. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan seperti apalagi nanti di angkatan 5 ini umpan balik ternyata kapan umpan balik berbasis coaching yang basisnya data gitu ya. Nah, ini menarik, tapi intinya pada saat ibu dan bapak memberikan umpan balik, tujuannya adalah membantu coach terinspirasi ya dari apa yang mereka sudah lakukan gitu ya, dan membangun potensi. Ini pertanyaan umpan baliknya seperti apa gitu. Seperti apa yang bisa saya berikan ya saat saya perlu untuk menjaga kemitraan, kesetaraan, ya kan,
Nah, dari sini Ibu dan Bapak, sebelum kita lanjut, jadi kita tadi udah mudah-mudahan ya Ibu dan Bapak mendapatkan makna dari apa yang dimaksud modul 2.3 ini. Percakapan yang memberdayakan, ya. Percaya bahwa setiap anak itu berdaya. Percaya bahwa setiap coach atau rekan sejawat kita itu punya jawaban atas kondisi yang sedang dihadapi. Percaya bahwa coach kita sebenarnya punya solusinya. Kita membantu untuk coach bisa menemukan kunci, ya, membuka dirinya sehingga menemukan solusi yang terbaik untuk coach. Bukan yang terbaik bagi coach, ya. Ingat ya, bisa jadi coachnya punya rencana aksi. Let's say ini kenyataan ya, mengatakan sepertinya dari apa yang barusan saya sampaikan, saya membuat saya jadi berpikir. Sepertinya saya ingin kembali memikirkan dulu ya, sebenarnya apa sih mau saya. Nah, sebagai coach, emang itu rencana aksi, melakukan refleksi lagi. Bisa jadi itu yang memang dibutuhkan oleh coach kita. Ya, bisa jadi apa yang terlihat sulit di mata coach belum tentu sulit di mata coach, atau sebaliknya. Sepertinya untuk kita kok rencana aksinya begitu banget ya, tapi bisa jadi itu sesuatu yang besar. Makanya fokus kita kepada coach, bukan kepada kita. Gitu ya. Nah, bolehkah ini kita waktunya tinggal 15-13 menit lagi. Apabila memungkinkan, ada ibu dan bapak yang mau nih berbagi setelah mendapatkan kurang lebih banyak sedikit ya terkait dengan pemahaman, elaborasi pemahaman ini. Apa sih yang akan menurut ibu dan bapak dimasukkan ke dalam konteks sekolah ya? Kepada siapa saya lakukan coaching? Apa, di mana, dan bagaimana proses coaching? Adakah yang mau berbagi? Dari pengalaman yang sudah dilakukan atau mungkin yang ingin dilakukan? Dari hasil kita ngobrol-ngobrol. Atau lebih banyaknya saya ngomong ya. Gitu. Padahal pengennya dialog nih, gimana ya caranya supaya lebih ya waktunya. Boleh nggak silakan dibagikan setelah mendapatkan pemahaman ini, atau ada yang sudah dilakukan 2.3, apa yang, siapa dan kapan coaching akan saya lakukan. Silakan yang sudah membuka. Oh, Pak Sandrator, ayo terus Pak, tanyakan Pak. Ini bukan Bapak lagi. Ibu kalau mau ingin disampaikan ke Bu Monica, silakan. Ya, karena saya ingin sekali loh mendengar pengalaman ibu dan bapak, sehingga kita bisa melihat ya konteks coaching di konteks sekolahnya ibu dan bapak. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Silakan, Ratna Bu Ratna. Endah. Ratna Endah lagi silakan. Menarik sekali apa yang disampaikan Ibu Monica. Nah, kemudian ini kemungkinan permasalahan yang paling muncul nanti itu adalah anak-anak kelas 12 yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Jadi saya sendiri ingin bisa sebagai coach di kelas 12 itu untuk menggali potensi mereka dan mereka akhirnya bisa mencari solusinya sendiri. Misalnya biasanya mereka bingung, saya mau daftar di mana ya dengan kemampuan saya ini, seperti itu biasanya Ibu Monica. Nah, kadang-kadang mereka yang pertama mungkin keinginannya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua tapi berseberangan dengan orang tua. Nah, seperti itu. Nah, barangkali itu bisa ya Bu ya. Misalnya kami mencoba untuk menerapkan ke anak-anak kelas 12 yang akan melanjutkan di perguruan tinggi negeri nanti. Sangat bisa loh Bu Ratna Endah, dan kemudian kita sebagai coach gitu ya, atau sebagai pendamping yang membantu menghantarkan anak-anak ini kepada tujuannya gitu ya. Apalagi kemudian pada saat on the way menuju apa yang diinginkan ada konflik-konflik gitu ya. Konflik-konflik, lalu bagaimana kemudian kita bisa membantu anak-anak kita itu untuk melihat duduk konflik itu ada di mana gitu. Konsekuensi-konsekuensi apa yang kemudian dari pilihan-pilihan yang akan diambil itu bisa dilihat ya dengan lebih jelas ya. Nah, tantangannya bagaimana Ibu Ratna Endah itu selalu dalam kondisi netral, dalam kondisi tidak memihak ya, dan percaya bahwa setiap dari anak-anak itu punya
punya pemikirannya sendiri. Itu sebenarnya. Kalau misalnya satu titik ada anaknya Ibu Ratna Endah, anak ini pintar sekali menurut Ibu Ratna Endah. Lalu anak ini mengatakan, saya sepertinya anak sekarang nih yang bahasanya, saya mau gap year deh, tau nggak gap year? Anak sekarang, saya nggak mau kuliah, saya mau eksplorasi dulu, ya. Nah, apa yang kemudian muncul di kepala kita, gitu ya? Apakah kita akan langsung mengarahkan apa yang menurut kita terbaik untuk anak itu, atau kita menerima ucapan anak itu, gitu ya? Paham nggak maksudnya Ibu Ratna Endah? Jadi bagaimana kita terus pada saat Ibu Ratna Endah mengatakan saya mendedikasikan untuk menjadi coach anak itu, artinya apapun yang diucapkan anak tersebut itu hal yang perlu dihargai, perlu untuk direspek tanpa kemudian kita melakukan intervensi ya tertentu terhadap pilihan-pilihannya. Yang bisa kita lakukan adalah membuat anak tersebut berpikir terkait dengan konsekuensi-konsekuensi. Apabila sudah dirasa matang oleh dia, ya silakan keputusannya. Namun kemudian ada orang tua nih, ya kan? Nah, ini bagian dari proses bagaimana anak tersebut kemudian menentukan apa yang bisa dilakukan apabila tidak selaras dengan orang tua. Ya, mungkin itu adalah kan sesi coachingnya berkali-kali ya. Jadi tanyakan, apa yang menurutnya paling urgen untuk dilakukan pada saat ini, dasbe. Tapi secara prinsip bisa. Challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menjaga kenetralan kita. Gitu ya. Nah, Sedikit Bu Monica. boleh silakan Pak Sarjono. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa ketika anak itu memiliki kemampuan atau potensi, tetapi anak itu ibaratnya memilih jalan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau potensinya. Nah, kemudian dikaitkan lagi dengan perbedaan pemahaman dari orang tua. Apakah kita itu misalnya sebagai guru perlukah untuk istilahnya kita sampaikan kepada orang tua, istilahnya pendekatan, apakah diperbolehkan atau tidak? Terima kasih Bu Monica. Terima kasih Pak Sarjono. Pada saat kita bilang bahwa tidak sesuai potensinya itu kata siapa? Kata kita kah? Apa kata anak? Kan belum tentu ya. Kita melihat tadi, wah ini anak sebenarnya sayang sekali nih gitu ya. Tapi mungkin anak memiliki pemahaman yang berbeda atau melihat potensinya dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk bisa melihat itu secara netral? Lalu kemudian ada orang tua nih di sini. Nah, ini kemudian kan apalagi ini anak kelas 12 ya yang sudah bisa berpikir. Kalau saya akan bertanya, apabila tidak ada keselarasan di situ, lalu apa yang perlu dilakukan agar gitu ya, perlu diselaraskan atau bagaimana? Gitu. Kan itu percakapan itu akan terus bergulir ya. Dan kita terus membantu anak tersebut untuk melihat opsi-opsi yang mungkin ada tanpa di kepala kita melakukan intervensi terhadap sebuah keputusan. Gitu. Namun ingat ya, Bu Ratna, Ibu Bapak yang lainnya, bolehkah di dalam kondisi kita melakukan coaching terus kemudian kita berubah menjadi konsultan atau berubah menjadi mentor? Boleh nggak? Boleh jawabannya. Ya, jadi pada saat kemudian sepertinya udah gemes nih Bu Endah ya, aduh di anak nih kok nggak bisa lihat ya gitu ya, dan kemudian Bu Endah memiliki pengalaman-pengalaman atau memiliki referensi-referensi cerita dari anak-anak yang sebelumnya. Yang akan saya lakukan dari posisi Ibu Endah atau Ibu dan Bapak adalah bertanya kepada anak, bertanya bahwa saya memiliki pengalaman yang mirip nih sama kamu gitu. Bolehkah saya berbagi? Ya kan? Kemudian saya bagikan. Disitulah ya posisi Bu Endah mengatakan, tahu nggak ya pengalaman A, B, C, D dan sebagainya. Saya tahu persis bahwa ini begini, gitu ya. Nah, mengembalikannya lagi kepada komunikasi memberdayakan adalah dengan cara seperti ini. Dari apa yang baru saja saya sampaikan, apa pengaruh atau apa pembelajaran yang bisa kamu dapatkan? Dibalikin lagi, direfleksikan. Tahu nggak maksudnya? Jadi berarti memang, semuanya dikembalikan ke diri masing-masing gitu. Terlepas penilaian kita gitu ya Bu. Ya, karena kadang-kadang kita melihatnya dari sudut pandang kita ya, sementara kan kita melihat fokus kepada coach. Nah, ini Pak Sumardi dari tadi sudah resen, takutnya capek dan pegel. Silakan Pak Sumardi. Terima kasih Bu. Sebenarnya apa yang saya sampaikan sudah dijawab oleh Bu Monica ini tadi sebenarnya. Jadi mungkin yang dapat saya simpulkan dari
yang disampaikan oleh Ibu, sebenarnya untuk coaching ini sendiri itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu adalah bagaimana mengatasi tantangan atau bagaimana coach itu mencapai tujuan dari, oleh, dan untuk coach itu sendiri sebenarnya kan seperti itu. Nah, kalau hal yang dirasa sulit yang pernah kami rasakan ketika kemarin kami disuruh untuk praktek itu adalah bagaimana membuat pertanyaan atau komunikasi yang dapat menggali potensi yang dimiliki. Terlebih pada teman-teman yang TK, ketika kemarin Lokakarya itu mempraktekkan, saya sendiri juga, oh iya, kalau SD, SMP, atau ketika dengan teman sejawat, seprofesi ataupun juga seumuran, ini masih mudah untuk berkomunikasi. Tapi kalau untuk anak TK ya memang mungkin agak sangat sulit sekali seperti itu. Nah, jadi hal yang saya rasa agak sulit adalah bagaimana kita bisa mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing untuk memunculkan dari potensi yang dimilikinya. Nah, tadi sudah dijawab juga oleh Bu Monika bahwa ketika ini mereka udah benar-benar buntu nih, gitu kan, benar-benar buntu. Nah, ini kita bisa berubah dari tadi coaching menjadi mentoring seperti itu. Nah, ini juga yang jadi kadang menjadi hambatan dalam diri kita sendiri, karena selama ini kan kadang kalau kita dimintai untuk dikatakan curhat ataupun diajak diskusi itu, kan kadang kita lebih fokusnya langsung memberikan solusi kan seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Nah, ini juga ketika kita praktek coaching pada kegiatan-kegiatan di grup penggerak ini, kami kan harus mengerem nih Bu, ngerem nih apa yang ini loh gitu loh, ini saja gini loh. Nah, ini yang kadang juga menjadi hambatan dari dalam diri kami ketika kami tuh ketika sudah gemes untuk sebenarnya ini seperti ini aja sudah beres gitu kan, tapi kan kami juga harapannya tidak langsung memunculkan itu, tapi adalah bagaimana kita bisa membagikan potensinya, nanti coach ini bisa mencari solusinya untuk diri sendiri. Tapi ketika tadi sudah ditegaskan oleh Ibu di situ bahwa itu bisa diarahkan untuk kita berubah diri menjadi mentoring, jadi memberikan pengalaman kita, tapi harus dikembalikan lagi dengan apa yang ketika dari yang sudah kami disampaikan ini tadi, apa yang dapat kamu ambil dari pelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, jadi kalau kita merubah dari coaching menjadi mentoring itu masih enak, mudah gitu ketika untuk membalikan pelajaran yang terakhir yang bisa diambil. Tapi kalau coaching ini nanti mengarahnya ke konseling, ini mungkin yang saya rasa ini nggak boleh mungkin loh menurut saya pribadi, karena nanti lebih kita yang menghakimi untuk bisa menyelesaikan. Itu Bu Monika mungkin yang perlu dijawab. Dan terakhir ini dari coaching ke konseling ini, apakah betul menurut saya ini tidak boleh ataupun sebaiknya dihindari? Ya. Terima kasih Pak Sumardi. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Sumardi terkait dengan anak SD atau anak TK, tadi mungkin harusnya udah aku coba jawab ya, gitu ya, bahwa KHD terinspirasi oleh Montessori. Ya, Montessori 6 tahun, PAUD itu bisa diberdayakan ya dengan beliefnya Montessori adalah memberikan ruang ya, freedom gitu untuk anak-anak bisa membuat keputusan atas dirinya. Pertanyaannya ke kita adalah apakah kita membiasakan itu kepada anak-anak kita. Intinya itu, karena setiap anak itu perlu ini pembiasaan ya. Karena biasanya masalahnya bukan di anak tuh bisa, yang masalah di kita gitu ya, gitu. Nah, tadi coaching dan konseling, ya ini membutuhkan kepekaan ya dari diri kita untuk melihat kebutuhan coach kita. Di saat memang coach belum siap untuk moving forward ya, coach ternyata masih ada hal-hal yang perlu untuk diselesaikan gitu terkait dengan masalah isu emosional ya. Putus-putus suaranya Bu Ira. Nah ini ya, ya, kan sudah aman? Apa masih putus-putus? Nah, sekarang sudah membaik. Sudah membaik lagi ya? Bu Ira. Oke. Jadi tadi itu ya, butuh kepekaan ya. Sebentar, saya tadi coba masukkan ke, mudah-mudahan sudah aman ya. Jadi tadi ya, butuh kepekaan apabila kita tidak memiliki kompetensi sebagai seorang konselor untuk bisa melakukan konseling. Yang bisa kita lakukan adalah
coaching kita kepada konselor sekolah atau kepada profesional yang karena ada coach saya datang nangis aja gitu. Dan saya bukan konselor, saya bukan orang yang bisa melakukan. Saya berikan waktu adalah keputusan untuk menemui konselor. Mungkin itu Pak Sumardi. Jadi di saat kita tahu ya kebutuhan coaching kita, itulah yang sebenarnya akan membantu ya mendapatkan coaching kita bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Di sini Bu Ratna, kalau dari coaching kemudian ke mentoring mungkin bisa sesuai dengan situasi. Misal kasus masuk PTN jalur SMK raport nilai nggak memungkinkan masuk FKU UGM, namun kita ingin ke FK. Mungkin perlu berbagi pengalaman kaki ya. Ya kita. Jadi antara realistis ya, realita dan mudah-mudahan membantu Pak Sumardi, tapi saya menyarankan begini Bu dan Bapak. Ibu dan Bapak ke Google ya, lalu ketik ya, di search ya, pertanyaan coaching atau coaching questions. Banyak sekali. Yang saya lakukan di awal-awal saya sebagai seorang coach adalah saya melihat bentuk-bentuk pertanyaan ya dari pertanyaan-pertanyaan coaching. Bukan untuk dihafalin, tapi yang saya lakukan adalah saya membiasakan diri untuk melakukan self coaching ya dengan bentuk-bentuk pertanyaan seperti itu. Itu sangat membantu, dijamin. Percaya deh. Gitu ya. Jadi jangan ragu untuk mencari ya, meriset, dan pada saat melakukan sesi coaching juga tidak apa-apa ya. Kalau saya dengan pengajar praktik adalah bawa aja semuanya. Nah, contoh-contoh pertanyaan, alur tirtanya kalau perlu dilaminating gitu ya. Nah, alur tirta ini sedikit aja Bu Bapak ya. Alur tirta ini adalah bukan model untuk saya ya. Ini sebuah alur percakapan yang akan membantu kita di saat melakukan sesi coaching. Apakah semua percakapan yang berdayakan itu selalu menggunakan tirta? Jawabannya tidak harus selalu. Gitu ya. Di saat Ibu dan Bapak kemudian mengadakan sesi coaching gitu ya kepada rekan sejawat atau kepada anak-anak gitu yang memang sudah siap untuk diajak untuk berdiskusi dan berdialog gitu ya, silahkan gunakan tirta ya. Ini diadaptasi dari Grow. Grow itu yang digunakan oleh coach-coach yang professional coach ya. Itu pada saat sudah terbiasa dengan alur tirta, kita sudah ada di kepala kita. Jadi mulai dari tujuan ya, disepakati tujuannya oleh coaching, lalu masuk ke identifikasi, membantu coaching untuk lebih memahami situasi yang dihadapinya. Setelah coaching udah siap dan melihat bahwa oh ternyata kondisi saya seperti ini, ajak untuk masuk ke rencana aksi. Dari sekian banyak yang tadi Bapak Ibu sampaikan, coaching saya sampaikan, apa yang sepertinya paling mungkin dilakukan nih dalam waktu dekat. Oh saya melakukan ABCD, oke. Kapan kalau sudah siap berbagai opsi-opsi, ditanyakan dari sekian banyak opsi, mana yang sepertinya akan lebih nyaman dan akan mendekati ya kepada tujuan yang akan dicapai. Kemudian masuk ke tanggung jawab gitu ya. Oke, kapan nih akan dilakukan? Itu adalah alur tirta yang saya jamin gitu akan membantu kita untuk buat percakapan yang nggak kemana-mana. Karena kecenderungannya kalau kita nih ada yang bertanya, ini curhat sama nggak? Nggak, beda. Ini bukan curhat. Ini kita, makanya tujuan itu penting ya. Tujuan itu penting di awal. Sehingga semua percakapan itu menuju ke tujuan ini. Ya, dan diakhiri dengan coaching, apa yang didapat dari coaching. Nah, sebenarnya untuk saya, agar kita bisa berlatih coaching, sering-seringlah menjadi coaching. Sehingga kita tahu nih perasaan coaching kita ya pada saat di coaching. Jadi, saling terus berlatih ya untuk menggunakan tirta ini adalah hal yang sangat baik. Karena tanpa sadar kita akan terus ada di kepala kita ya alur percakapan. Ya. Saya tidak akan lanjut untuk menjelaskan secara detail ya terkait dengan tirta karena semuanya ada di LMS. Tapi untuk Ibu dan Bapak yang ingin mengetahui lebih dalam dan merasakan di coaching, apabila ada waktunya saya dengan senang hati mau ya gitu untuk berbagi pengalaman rasanya the power of coaching itu seperti apa ya. Dan ini seperti saya sampaikan, ingat 0 sampai 6 tahun KHD terinspirasi oleh Montessori. Montessori percaya sekali bahkan anak-anak usia dini itu bisa diberdayakan ya. Jadi tidak ada question, tidak perlu pakai tirta, tapi mindsetnya apa yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anak itu berdaya ya, bisa menolong dirinya sendiri. 6
pada